Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya masih dengan bab listrik statis. Adapun materi pokok yaitu hukum Gauss dan energi potensial listrik dan potensial listrik. Hukum Gauss adalah jumlah garis-garis gaya listrik atau biasa dikenal dengan flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Secara sistematis untuk persamaan hukum Gauss dinyatakan psi sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini merupakan simbol dari flux listrik yang disebut dengan psi. Terdapat pula persamaan flux listrik lainnya. Nah, ini bergantung dari arah medan listrik terhadap bidang. Nah, seperti pada tampilan berikut, jadi ada 3 arah dari medan listrik yang berbeda. Jika medan listrik tegak lurus terhadap bidang, maka besarnya flux listrik sama dengan E dikali A. Jika medan listrik membentuk sudut dengan bidang, maka besarnya flux listrik yaitu psi sama dengan E dikali A cos theta. Jika medan listrik yang datang itu sejajar dengan bidang, maka besarnya flux listrik itu sama dengan 0. Adapun keterangan dari persamaan pada hukum Gauss yaitu A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, psi adalah flux listrik dengan satuan Wb atau Weber, theta adalah sudut antara E dan arah garis normal, epsilon 0 adalah permitivitas udara dengan ketentuan nilai 8,854 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, dan Q adalah besar muatan dengan satuan kolom. Hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik dari suatu sistem muatan konduktor, seperti konduktor 2 keping sejajar dan konduktor bola berongga. Medan listrik pada konduktor 2 keping sejajar. Perhatikan gambar yang ada pada tampilan berikut. Nah, ini ada 2 keping sejajar yang bersifat konduktor. Diingat bahwa listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Karena arah dari medan listrik ini tegak lurus, maka persamaan yang berlaku untuk flux listrik yaitu psi sama dengan E dikali A. Berdasarkan persamaan ini, kita sudah bisa memperoleh medan listriknya yaitu E sama dengan psi per A. Berdasarkan dari persamaan hukum Gauss yang pertama, yaitu psi sama dengan Q per epsilon 0, kita ganti di sini, sehingga akan memperoleh persamaan akhir untuk medan listrik pada konduktor 2 keping sejajar, yaitu E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Medan listrik pada konduktor berongga. Bila bola berongga diberikan muatan listrik, maka muatannya akan menyebar di permukaan bola. Besarnya medan listrik yang dihasilkan akan berbeda tergantung dari posisi yang kita tinjau. Nah, seperti pada tampilan ini, jika yang ditinjau di dalam bola, maka besarnya untuk medan listrik sama dengan 0. Nah, jadi gambar yang tidak terputus ini merupakan bola berongga. Jika yang kita tinjau di dalam bola berongga ini, maka tidak ada muatan. Q sama dengan 0, sehingga E yang dihasilkan sama dengan 0. Berbeda di permukaan bola ini. Besarnya medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Nah, di sini R besar. R besar itu adalah jari-jari pada bola konduktor. Kemudian untuk medan listrik di luar bola, yang ini diperoleh untuk medan listrik E sama dengan K dikali Q per R kecil pangkat 2. Adapun keterangan dari persamaan ini, untuk E adalah kuat medan listrik dengan satuan N per kolom, Q adalah besar muatan listrik dengan satuan kolom,
R adalah jari-jari bola konduktor dengan satuan meter, dan R adalah jarak muatan titik dari pusat bola dengan satuan meter. Sebuah konduktor bola berongga diberikan muatan minus 50 mikrokolom. Bola itu memiliki diameter 12 cm. Hitung kuat medan listrik pada muatan yang berjarak 3, 6, dan 9 cm dari pusat bola. Berdasarkan soal, maka variabel yang diketahui adalah muatan listrik sama dengan minus 50 mikrokolom. Diketahui bahwa 1 mikro itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 6, sehingga diperoleh konversi seperti ini. Kemudian diameter sama dengan 12 cm, sementara data yang diperlukan adalah jari-jari, sehingga untuk persamaan jari-jari itu 1/2D. 12 cm dibagi 2, 6 cm. 6 cm ini kita konversi ke satuan meter dan diperoleh 0,06 meter. Supaya mempermudah perhitungan, maka dituliskan seperti ini, 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik pada jarak 3, 6, dan 9 dari pusat bola. Berdasarkan soal, maka digambarkan seperti ini. Ini merupakan bola berongga dengan jari-jari 6 cm. Yang ditanyakan kuat medan ketika berada pada jarak 3 cm. Ketika pada jarak 3 cm dari pusat pada tengah bola ini, maka dia berada pada dalam bola. Nah, ketika jarak 6 cm, maka akan sama dengan jari-jari bola. Kemudian ketika yang ditanyakan adalah kuat medan listrik dari jarak 9 cm, maka berada di luar bola berongga, sehingga dituliskan seperti ini. Selanjutnya, tinjau kuat medan listrik pada saat berada di dalam bola. Nah, pada di dalam bola itu tidak ada muatan atau Q sama dengan 0, sehingga kuat medan listriknya sama dengan 0. Pada saat di permukaan bola, maka besarnya kuat medan listrik itu sama dengan E K Q per R besar pangkat 2. Substitusi nilainya, lakukan perhitungan. Jangan lupa di sini pangkat 2 dulu. Selesaikan di sini terlebih dahulu. Kemudian lakukan perhitungan, maka akan diperoleh minus 12,5 kali 10 pangkat 7 Newton kolom. Sementara di luar bola, yaitu persamaannya E sama dengan K dikali Q per R kecil pangkat 2. Substitusi nilainya, lakukan perhitungan, maka akan diperoleh untuk besarnya kuat medan listrik yaitu minus 5,56 kali 10 pangkat 7 Newton kolom. Energi potensial listrik dan potensial listrik. Bagian A, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan muatan Q2 pada posisi R1. Ketika muatan ini berpindah menuju ke posisi R2, maka besarnya energi potensial listrik dinyatakan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. Kemudian untuk persamaan energi potensial ini masing-masing pada posisi itu diuraikan sehingga menjadi delta EP sama dengan K dikali K Q1 Q2 per R2 dikurang K Q1 Q2 per R1. Supaya persamaan ini memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, maka disederhanakan menjadi delta EP sama dengan K Q1 Q2 dalam kurung 1 per R2 dikurang 1 per R1. Bagian B, potensial listrik. Potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan pada satu titik.
persamaan dari potensial listrik yaitu V sama dengan K dikali Q per R. Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka potensial listrik total yaitu plus minus V1, plus minus V2, plus minus V3 hingga ke Vn. Berdasarkan persamaan yang ada pada energi potensial listrik dan potensial listrik, maka keterangan dari persamaan tersebut untuk EP sama dengan energi potensial listrik dengan satuan Joule. V adalah potensial listrik dengan satuan volt. Q besar muatan listrik dengan satuan Coulomb. R adalah jarak kedua muatan dengan satuan meter. K adalah konstanta Coulomb dengan nilai ketentuan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, perlu digarisbawahi bahwa untuk perhitungan energi potensial listrik dan potensial listrik itu tanda plus dan minusnya pada muatan diikutkan dalam perhitungan. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar pada soal, variabel yang diketahui yaitu R1 sebesar 5 cm, R2 3 cm, R3 5 cm. Berdasarkan gambar ini pula diketahui bahwa untuk muatan Q1 bermuatan positif, kemudian untuk muatan 2 bermuatan positif dan Q3 bermuatan negatif. Soalnya, 3 buah muatan yang berada di sekitar titik P. Jika Q1 sama dengan 10 pangkat minus 12 Coulomb, Q2 2 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb, dan Q3 sama dengan 10 pangkat minus 12 Coulomb. Dengan nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Yang ditanyakan, tentukan besar beda potensial listrik pada titik P. Pertama, tuliskan variabel yang diketahui. Nah, di sini sertakan tanda plus dan minus pada muatan. Kemudian untuk jarak atau R, karena pada soal dengan tertulis satuan cm, maka konversi ke satuan meter. Tuliskan dalam bentuk seperti ini untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Kemudian yang ditanyakan adalah V total di titik P. Penyelesaian berdasarkan persamaan beda potensial yaitu V total sama dengan plus minus V1 plus minus V2 plus minus V3. Nah, tentukan terlebih dahulu tandanya, karena Q1 bertanda positif, Q2 bertanda positif, dan Q3 bertanda negatif, maka bentuknya seperti ini, positif, positif, negatif. Kemudian untuk persamaan potensial yaitu K Q per R, maka ganti semua menjadi seperti ini. Selanjutnya, supaya mengefisienkan dalam melakukan perhitungan, maka disederhanakan seperti ini. Setelah persamaan menjadi sederhana, maka substitusi nilainya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah selesaikan perhitungan yang berada dalam kurung. Jadi ini 10 pangkat minus 12 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi ini ada pengurangan pangkat karena pembagian. Jadi 10 pangkat minus 12 dikurang minus 2 menjadi 10 pangkat minus 10. Kemudian 1 dibagi 5, 0,2. Tandanya tetap mengikut. Kemudian yang ini 2 bagi 3, 0,67 dikali 10 pangkat minus 10. Karena di sini minus 12 dikurang minus 2, jadi minus 10. Kemudian untuk yang bagian ketiga, 1 dibagi 5, 0,2 dikali 10 pangkat minus 12 dikurang 10 pangkat minus 2, jadi minus 12 dikurang minus 2, yaitu pangkat minus 10. Nah, selanjutnya lakukan perhitungan yang berada di dalam kurung. Nah, seperti ini yang bernilai positif.
kemudian kalikan nilai K dengan hasil perhitungan tadi, sehingga diperoleh V total